Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Al-Hakim dengan NIM 2123102. Pada video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran sebagai salah satu bentuk untuk melengkapi tugas ujian akhir semester saya, di mana mata kuliahnya Teknik Informatika dan Komputer. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi pembelajaran kita pada hari ini, yang mana saya akan menjelaskan mengenai materi tentang najis dan hadas. Ada 4 sub materi yang nanti saya akan jelaskan. Pertama, materi tentang pengertian dari najis. Yang kedua, cara membersihkan dari najis-najis tersebut, pembagian najis dan cara membersihkannya. Yang ketiga, pengertian dari hadas, dan keempat, macam-macam hadas dan cara membersihkannya. Baik, pertama itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari najis. Najis ialah segala sesuatu benda yang dihukumi kotor secara syariat yang tidak diperbolehkannya untuk pelaksanaan ibadah, baik itu pelaksanaan ibadah wajib, sunnah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka dari itu, sebelum melaksanakan ibadah tersebut, alangkah baiknya untuk mensucikan diri terlebih dahulu supaya hilangnya zat-zat yang kotor tersebut atau yang dikenai najis. Yang kedua, macam-macam itu dari pengertian najis. Yang kedua, kita masuk kepada macam-macam dari pengertian najis. Ada 3 macam dari najis. Yang pertama, ada najis mukhafafah, najis ringan. Yang kedua, najis mutawasitah, najis sedang. Dan yang ketiga, najis mukhalazah atau najis berat. Baik, yang pertama kita masuk kepada najis mukhafafah atau najis ringan. Di mana najis mukhafafah ini ialah yaitu najis yang berdasarkan bersumber dari kencing bayi laki-laki yang belum memakan atau meminum selain minum ASI dari ibunya. Nah, bagaimana cara membersihkan ketika kita terkena kencing bayi yang berumur 2 tahun atau masih menyusui kepada ibunya? Cara membersihkannya ketika air kencing tersebut mengenai baju, misalkan bajunya terkena di sini kencingnya, cukup ambil air sedikit atau ambil air kenai yang terkena kencing tersebut. Jangan ambil basahi, cuman cukup dipercikkan ataupun dibasuh di mana kenanya kencing dari bayi tersebut. Itu cara menghilangkan. Tidak perlu kita mengambil air banyak-banyak untuk menyerangkan najis yang terkena tersebut atau air kencing bayi yang belum berusia 2 tahun atau bayi laki-laki. Itu cara membersihkannya najis mukhafafah atau najis ringan. Masuk kepada yang kedua, najis mutawasitah. Di sini najis mutawasitah itu tidak tergolong dari najis ringan maupun najis berat, melainkan di tengah-tengah tersebut. Contohnya, najis mutawasitah itu dibagi dua juga, ada najis ainiyah dan ada najis hukmiyah. Jadi yang pertama itu kita masuk kepada poin najis hukmiyah, di mana najis hukmiyah itu merupakan sesuatu zat yang masih dianggap ada, tetapi ada zat yang dianggap ada, cuman tidak ada bau, rasa, dan warnanya. Contohnya, ketika ada seseorang yang kencing di celana, cuman celananya tersebut tidak dibasuhnya udah beberapa hari, udah beberapa bulan, dan pas kita menemukan celana tersebut itu hilang bau, rasa, dan warnanya. Bukan rasa tetapi warna dan baunya tersebut. Jadi cuman diyakini masih ada zatnya tersebut. Jadi bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya itu sama halnya, cukup kita direndamkan, dibasuh, dan diyakini bahwasanya ketika sudah basuh dikeringkan, zat tersebut sudah hilang karena sudah dibasuh dengan air dan sabun. Itu cara menghilangkan dari najis hukmiyah. Lanjut kepada najis ainiyah. Najis ainiyah tersebut ialah najis yang rasa, zat, dan warnanya tersebut tuh, baunya tersebut tuh masih ada. Contohnya kotoran kucing yang hinggap di keset, itu kan merupakan najis. Jadi cara menghilangkan dari najis ainiyah ini, najis ainiyah itu zatnya itu masih ada. Salah satunya warna, bau,
dan bentukannya. Nah, jadi cara menghilangkannya cukup mengambil air dan lalu basuh juga dengan sabun supaya hilangnya zat, warna, dan baunya tersebut. Itu cara menghilangkan najis ainiyah. Bedanya dengan najis hukmiyah tersebut itu tidak kita meyakini masih ada zatnya tersebut, tapi warna, bau, dan zatnya itu tidak ada. Cuman kalau najis ainiyah ini zatnya itu masih ada, baik itu berupa warna, bau, dan zatnya itu masih ada. Nah, itu yang membedakan najis hukmiyah dan najis ainiyah. Baik, kita masuk kepada yang ketiga, najis dari mukhalazah atau najis berat, najis yang dari zat dari anjing maupun babi ataupun keturunannya, itu najis mukhalazah. Jadi cara membersihkan dari najis mukhalazah itu cukup mengambil air 1 ember ataupun 1 ember air, lalu dibasuh dengan 7 kali, disertai dalam basuhan 7 kali itu ada disertai dengan tanah ataupun debu yang lebih mensucikan. Contohnya ketika terkena kotoran anjing, kotoran anjing di tangan, kena di tangan, cara membasuhnya tersebut ataupun kena air liur dari anjing ataupun babi tersebut terkena di tangan, ambil air lalu ambil tanah segempal tangan kita. Pertama siram dengan air, ataupun pas penyiraman yang kedua disertai dengan tanah tersebut, disertai dengan tanah, lalu ambil air lagi dibasuh sebanyak 7 kali basuhan. Setelah dibasuh dengan sebanyak 7 kali basuhan, insya Allah zat dari air liur ataupun kotoran hewan tadi itu hilang. Kenapa kita pakai tanah? Karena tanah itu merupakan kandungan yang baik untuk menghilangkan najis dari kotoran hewan maupun air liur anjing. Itu cara membersihkannya. Hilangnya, jadi kalau ketika hilangnya zat tersebut maka sudah suci dan diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah. Itu dari najis mukhalazah. Itu dari macam-macam, dari najis mukhaffafah, mutawasitah, dan mukhalazah. Baik, kita masuk kepada sub materi kita yang ketiga mengenai pengertian dari hadas. Hadas ialah keadaan seseorang yang tidak suci dan menyebabkan seseorang itu tidak dapat melaksanakan kegiatan beribadah. Itu merupakan dari pengertian hadas. Yang keempat, masuk kepada macam-macam dari hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama, kita akan membahas tentang hadas kecil. Hadas kecil terdiri dari keluarnya baik itu dari kubur dan dubur yang menyebabkan seseorang itu tidak suci dan hilangnya akal, baik itu dari pingsan, tertidur, ataupun hal-hal yang sebagainya. Dan bersentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang menyebabkan kita tidak suci ataupun harus diwajibkan untuk mensucikannya. Cara menghilangkan dari hadas kecil yang dapat dilakukan dengan cara seperti kita mengambil wudhu biasa. Bagaimana tata cara berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil? Dengan cara melakukan wudhu. Itu salah satu cara menghilangkan dari hadas kecil. Jadi mungkin dari tata cara berwudhu, yang pertama itu membasuh muka, membasuh tangan, kepala, telinga, dan kaki. Itu untuk menghilangkan dari hadas kecil, cukup dengan berwudhu. Baik, lanjut yang kedua dari hadas besar. Hadas besar ya terdiri dari keluarnya mani, haid bagi yang perempuan, serta berhubungan intim antara suami istri dan meninggalnya seseorang, kecuali orang yang mati syahid. Jadi bagaimana cara untuk membersihkannya? Cara membersihkan dari hadas besar itu dengan cara kita melaksanakan mandi wajib atau mandi junub. Dengan cara tata cara yang tersebut, yang pertama itu niat. Di sini niat mandi wajib berbeda dengan niat untuk menghilangkan hadas kecil.
Kalau hadas kecil cukup dengan niat berwudu. Sementara dari hadas besar tersebut harus melaksanakan mandi wajib atau mandi junub untuk membersihkan diri seseorang tersebut. Niatnya tersebut, nawaitu gusla li rabbi hadasi akhbari farda lillahi ta'ala. Kalau kita artikan, sengaja aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar pada lillahi ta'ala. Itu niat kita untuk melaksanakan mandi wajib. Nah, setelah kita melaksanakan mandi wajib, langsung kita mengambil air dan mengguyurkan air tersebut dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, jadi jangan sampai tidak ada yang terkena dari ujung kepala kita sampai ujung rambut kaki kita, baik itu dari kulit-kulit, bulu-bulu dan hal-hal yang selanjutnya. Jadi diwajibkan bagi kawan-kawan untuk mandi wajib ketika salah satu tersebut ada datang dari Anda semua ataupun yang mendengarkannya. Jadi niat dan mengguyurkan badan ke seluruh tubuh dengan air, itu bentuk tata cara menghilangkan dari hadas besar tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan penyampaian materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kawan-kawan yang menonton ataupun pemirsa yang menontonnya. Allahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.